Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Para ikhwan dan akhwat, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, setiap kita membaca Al-Quran, maka kita akan menjumpai huruf-huruf yang berada di awal surat, seperti alif, lam, mim, ha, mim, yasin, dan sebagainya. Huruf-huruf yang tersusun pada permulaan surat itu disebut dengan huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah dibacanya yaitu dengan mengeja sesuai bunyi hurufnya tanpa harokat. Banyak ulama berpendapat mengenai makna dan arti yang terkandung di dalam huruf muqatta'ah tersebut. Banyak para ulama yang berpendapat mengenai makna atau arti yang terkandung di dalam huruf muqatta'ah tersebut. Sebagian ulama berpendapat bahwa huruf muqatta'ah memiliki makna yang dapat menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendapat lain yaitu bahwa huruf muqatta'ah adalah kata yang melambangkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan alif bermakna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huruf lam bermakna lutfullah atau kelembutan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mim bermakna mulkullah, yaitu kekuasaan Allah. Selain itu ada juga yang memaknai sebagai panggilan lain dari Nabi Muhammad SAW. Seorang penafsir Al-Quran, Abdullah ibnu Abbas, menyampaikan penafsiran bahwa alif, lam, dan mim maknanya adalah aku, Allah yang maha mengetahui. Dari kalangan para ulama dan kalangan sufi juga telah berusaha untuk menjelaskan pengertian huruf muqatta'ah tersebut. Namun seandainya Allah yang hanya mengetahui, apakah mungkin, bisakah seorang hamba atau kita umat Islam diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini ada cuplikan dari ceramah Buya Ar-Razi Hasim. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita lihat. Jadi ini saya keep dulu ya, karena dulu ada orang sok pinter ngomong begini, ini hanya Allah yang maha tahu. Dia nukil kalam Imam Suyuti. Imam Suyuti ngomong begitu, bukan berarti kita nggak boleh tahu. Untuk segala hal pasti Allah lebih tahu, benar nggak? Bukan berarti kita nggak boleh. Ya, kita siapa tahu diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka alif lam mim ada maknanya di kitab tafsir, apalagi di kolbu para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini simbol-simbol Pak alif lam mim itu. Kita langsung saja, dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalika secara harfiah artinya itu, itulah. Tapi ahli tafsir seperti Imam Ibnu Katsir, Suyuti mengartikan zalika itu hadza, ini. Saya sangat takzim kepada mereka, tapi saya tetap mengembalikan makna zalika kepada zalika, bukan haza. Zalikal kitab, itulah kitab, yaitu alif lam mim satu kitab ya. Lam mim, alif lam mim itu pembahasannya satu kitab di alam sana, diurai salah satu bentuknya Al-Quran ini.
Ya. Dzalikal kitab, demikianlah kitab, la raiba fih. Sisi tasawufnya di mana di sini? La raiba fih. Ini pertama. Dalam ilmu tasawuf tidak boleh ada raiba. Apa arti raiba? Syak, keraguan. Ragu kita kepada Allah, ragu kita berguru, ragu itu dari syaitan. Ya, ragu itu sifatnya syaitan. Raiba itu penyakit di dalam kolbu. Orang yang memelihara penyakit ini suatu saat akan menjadi pengkhianat. Ya. Kalau dia seperti orang beriman, itu calon munafik. Inilah ajaib surat Al-Baqarah ayat 2 ini. Ayat pertamanya sudah menyentuh bab tasawuf. Di tasawuf nggak boleh ada raiba. Ya, zalikal kitabu la raiba fi. Saudara-saudara bahkan Allah Alhamdulillah, Alkitab, kembali ke Alkitab. Alkitab itu adanya di mana? Di kertas atau di kolbu? Ya. Allah itu kalau nurunin Alkitab kemana? Dicetak dulu di bumi? Enggak, langsung turun ke kolbu Nabi. Maka ada istilahnya Kitabu Ar-Risalah, kitab risalah yang ada dalam kolbu Nabi. Itu istilah aja. Itulah yang Nabi bacakan. Ada yang Nabi katakan ini sumber Allah, bernama Al-Quran. Penjelasan dari beliau bernama sunnah. Semuanya kitab. Diulang-ulang, diingat. Kitab Sahih Bukhari itu menceritakan siapa? Rasulullah. Terus Rasulullahnya siapa dong? Sahih Bukhari kitab nggak? Benar. Tentang siapa Sahih Bukhari? Tentang Rasulullah. Berarti Rasulullahnya siapa dong? Rasulullah lah Alkitab yang sebenarnya. Qalbu beliau itu isinya Alkitab. Itu sisi tasawuf Pak kalau menafsir. Sayyidah Aisyah menangkap itu ketika ditanya oleh sahabat Nabi, apakah akhlak Rasulullah? Jawabannya apa? Khuluquhul Quran. Akhlak Quran. Quran itu kitab. Kalau akhlaknya Quran, yang punya akhlak apa dong? Alkitab. Maka salah satu nama Rasulullah itu Alkitab. Jadi kolbu Nabi namanya apa? Alkitab. Jadi ini boleh diartikan zalikal kitab. Inilah kitab yang ada di kolbu Nabi. La raiba fih. Tidak boleh ada keraguan darinya. Dari kolbu Nabi lah dibacakan. Jadinya ini satu kitab bukan? Dari mana datangnya? Kolbu Nabi. Maka kolbu Nabi itu sumber kitab-kitab. Paham maksudnya? Jadi kira Nabi masih butuh sekolah nggak kalau begitu? Justru studi-studi S1, S2, S3 semuanya adalah tentang kolbu Nabi Sallallahu Alaihi. Nah, demikianlah. Semoga penjelasan dari Buya Arazi Hasim bermanfaat untuk kita lebih istiqomah di dalam membaca Al-Quran. Semoga kita mendapatkan syafaat dengan Al-Quran di yaumil qiyamah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.